Aku cium, mau aku jadi suamiku sekarang juga. Kalau suaraku bisa sembuh gara-gara ramuan ajaibmu itu. Aku kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suara tiba-tiba hilang tanpa alasan? Bagaimana jika seluruh dokter menyerah? Tapi seseorang yang paling tidak kau duga tiba-tiba muncul dan berkata ia bisa menyembuhkanmu? Dan bagaimana jika orang itu ternyata masa lalumu? Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Pagi di halaman Polres Metro Selatan selalu dimulai dengan hiruk-pikuk suara komando, laporan, dan derap sepatu. Namun selama 4 bulan terakhir, ada satu hal yang hilang dari tempat itu, suara Hesti. Hesti adalah polwan muda yang dikenal paling lantang. Dulu, tak ada anggota baru yang tidak gentar ketika mendengar teriakannya saat latihan. Orang-orang menyebutnya Naga Selatan. Namun kini, yang tersisa hanya hening, langkah pelan, dan sebuah alat bantu suara elektronik yang tergantung di keras seragamnya. Sebuah alat kecil yang mengubah getaran tenggorokannya menjadi suara robotik datar. Setiap kali ia menekan tombol dan mencoba berbicara, suara itu keluar. Selamat pagi. Bukan dirinya. Bukan Hesti yang dulu. Dan setiap kali mendengarnya, dadanya terasa diremas. Semuanya bermula 6 bulan lalu. Suaranya tiba-tiba serak, lalu hilang sama sekali. Pemeriksaan panjang dimulai. Dokter THT, spesialis kanker, profesor penyakit langka, ahli bedah pita suara dari luar kota. Mereka semua menggeleng. Diagnosa terakhir, kerusakan total pada pita suara. Tidak bisa pulih, tidak dapat disembuhkan. Hesti ingat jelas malam itu, tulang punggungnya seperti dipatahkan. Seorang polwan tanpa suara adalah layaknya komandan tanpa komando. Karirnya perlahan merosot. Kasus-kasus lapangan dicabut darinya. Ia hanya diberikan pekerjaan administratif yang membosankan. Setiap hari ia harus menelan pandangan iba dari rekan kerja yang dulu menghormatinya. Hari ketika semuanya berubah. Hari itu cuaca sangat terik. Hesti sedang duduk di meja laporan, menulis catatan harian. Lalu, pintu depan kantor Polres terbuka keras. Semua kepala menoleh. Di sana berdiri seorang pria berpostur tinggi tetapi terlihat lusuh. Baju kumal penuh noda tanah. Rambut kusut seperti tak disisir berhari-hari. Tas selempang robek. Sandal jepit yang sudah menipis. Para polisi langsung bersiap, mengira itu orang gila. Namun pria itu mengangkat tangannya pelan. Matanya mencari seseorang. Matanya mencari Hesti. Dan ketika tatapan mereka bertemu, Hesti terpaku. Suryo? Nama itu muncul begitu saja dalam pikirannya. Nama yang sudah ia lupakan. Teman masa kecilnya, bocah pendiam yang selalu membuntutinya kemanapun pergi. Anak tabib kampung. Anak yang dulu sering ia ejek karena terlalu kikuk. Pria lusuh itu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti puluhan tahun lalu. Aku datang buat kamu, Hes. Ruangan itu meledak dengan tawa para polisi. Suryo merogoh tas kainnya dan mengeluarkan botol kecil berisi cairan kecoklatan. Ini ramuan peninggalan ibu. Dia dulu tabib. Dia bilang, kalau suatu hari aku menemukan seseorang yang kehilangan suaranya, aku harus memberikan ini. Hesti mengetuk alat bantu suara di kerahnya. Jadi, kamu datang untuk menyembuhkan suaraku. Suaranya, suara robot itu, membuat semua orang tertawa semakin keras. Bro, lu kira ini sinetron? Obat kampung bisa nyembuhin pita suara rusak total. Hahaha, gila ini orang. Suryo tetap diam. Tangannya sedikit gemetar. Tatapannya bukan tatapan orang nekat. Bukan pula tatapan orang minta belas kasihan. Itu tatapan seseorang yang sungguh percaya pada apa yang ia bawa. Dan entah mengapa, tatapan itu membuat Hesti merasa tersinggung. Ia yang sudah berbulan-bulan diperlakukan seperti orang cacat. Sekarang dibawa-bawakan ramuan kampung? Hatinya panas. Tantangan yang mengubah segalanya. Hesti berdiri, mengambil ramuan itu dari tangan Suryo dengan gerakan kasar. Ia menekan tombol alat bantu suaranya dan berkata,
Kalau suaraku bisa sembuh gara-gara ramuan ajaibmu itu, aku kasih apapun yang kamu mau. Rekan-rekannya langsung bersorak. Oi. Seriusan, Hest. Kalau sembuh lu nikahin dia, mau? Cium kek. Apa kek? Mana mungkin sembuh? Hesti menatap Suryo, tatapannya tajam dan penuh kemarahan. Mau aku cium sekarang juga? Mau aku nikahi sekarang juga? Kalau ini berhasil. Suryo terdiam. Bukan marah. Bukan tersinggung. Tatapannya justru penuh luka. Luka yang entah kenapa membuat Hesti merasa seperti ia baru saja menusuk seseorang yang tidak pantas ia sakiti. Namun terlambat. Ia sudah menantang. Di tengah tawa para anggota Polres, Hesti membuka botolnya dan meminumnya. Keheningan 10 menit. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Lalu 3 menit berlalu. 4 menit. 5 menit. Suasana mulai mereda. Para polisi kembali bercanda sambil menertawakan kebodohan ramuan kampung. Hesti duduk, menggerakkan tenggorokannya sedikit. Sakit seperti biasa. 6 menit. 7 menit. Suryo berdiri di pojok ruangan, menunduk, seolah sedang berdoa. 8 menit. Hesti memegang lehernya. Ada sensasi aneh, hangat. Seperti ada udara yang mengalir dari dalam. 9 menit. Hatinya berdebar. 10 menit. Ruangan yang ramai itu tiba-tiba sunyi. Karena Hesti tiba-tiba berdiri, memegang lehernya, napasnya memburu. Tangannya bergetar. Semua orang menatap. Hesti membuka mulutnya, tanpa menekan tombol alat bantu suaranya. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Su. Suara itu muncul. Bukan suara robot. Suara Hesti. Pelan. Retak. Tapi nyata. Suara, aku. Dan ruangan Polres, yang biasanya penuh suara komando, mendadak berubah menjadi keheningan terbesar dalam hidup mereka. Para polisi panik. Dokter dipanggil. Pemeriksaan ulang dilakukan. Dan hasilnya, mustahil. Dokter menatap layar rekaman pita suara Hesti dengan wajah pucat. Ini tidak masuk akal. Jaringan yang rusak total. Kembali normal. Seperti tidak pernah ada penyakit. Sementara semua tercengang, Suryo hanya berdiri diam. Tidak menuntut. Tidak mengingatkan janji. Tidak apa-apa. Tatapannya hanya satu. Hesti. Dan di saat itulah, Hesti merasakan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan suara. Perasaan bahwa ia baru menyentuh permukaan dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan Suryo. Sebuah rahasia yang bisa mengubah hidupnya. Dan kejadian hari itu baru permulaan. Keheningan yang melingkupi ruang Polres Metro Selatan sore itu terasa seperti selimut dingin yang menekan dada setiap orang. Hesti duduk di kursi perawatan sementara, masih memegangi lehernya dengan tangan bergetar. Suara yang baru muncul kembali itu terus berputar di kepala, membuat pikirannya kacau. Suara, aku beneran kembali, bisiknya, kali ini menggunakan suaranya sendiri, meski masih lemah. Beberapa polisi yang tadinya menertawakan Suryo kini menatapnya dengan wajah campur aduk. Kagum, takut, shock. Seorang rekan bahkan sempat berbisik, anjir, itu beneran nyata. Namun satu orang tetap berdiri tak bergerak sejak awal. Suryo. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan. Raut wajahnya datar namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Campuran lega, sedih, dan pasrah. Tatapan pertama setelah keajaiban. Hesti akhirnya bangkit dari kursi. Pelan, kakinya melangkah menuju Suryo. Langkah yang terasa canggung, berat, dan penuh rasa bersalah yang menusuk. Ketika ia sudah berdiri di depan pria itu, Suryo menunduk sedikit, seperti takut menatap terlalu lama. Gimana lehermu? Hesti menelan ludah, suatu hal sederhana yang sebelumnya saja sulit ia lakukan. Baik, jawabnya pelan. Suara itu nyaring di telinganya. Aneh rasanya mendengar suaranya kembali setelah berbulan-bulan. Ada jeda panjang. Diam yang janggal. Sampai akhirnya Suryo berkata, "Aku minta maaf kalau kedatanganku bikin kamu malu." Kata-kata itu menancap seperti jarum.
Hesti mengembuskan napas panjang. Wajahnya panas, bukan karena marah, tapi karena menyesal. Ia teringat betapa kasarnya ia tadi menantang Suryo. Bagaimana ia menertawakan ramuan itu. Bagaimana ia mempermalukan orang yang hanya berniat membantu. Suryo, tadi itu, aku. Hesti mencoba berkata, tapi kalimatnya pecah. Ia tak sanggup melanjutkan. Suryo menggeleng pelan. Nggak apa-apa. Kamu lagi tertekan. Aku ngerti. Itu justru membuat Hesti semakin merasa bersalah. Janji yang menjadi bayangan. Di tengah suasana hening itu, tiba-tiba suara seorang polisi dari belakang memecah keadaan. Woi, Hest, lo janji apa tadi? Beberapa yang lain langsung menyusul. Hei, tadi lu bilang kalau suaranya sembuh. Lu bakal kasih apapun yang dia mau. Termasuk cium atau nikah, kan? Tawa terdengar lagi, tapi kali ini terasa aneh. Seperti mereka sendiri tak yakin harus tertawa atau ketakutan. Hesti membeku. Wajahnya memerah. Dan Suryo menunduk semakin dalam, seperti berusaha menghilang. Hesti langsung membentak. Diam. Jangan asal omong. Semua orang terkejut, bukan karena bentakannya keras, melainkan karena itu suara Hesti yang dulu. Tegas. Jelas. Keheningan kembali jatuh. Hesti memutar tubuh, menatap Suryo dengan pandangan yang lebih serius. Soal janji itu, ia menelan ludah. Kamu, mau sesuatu? Suryo langsung mengangkat tangan dengan panik. Enggak, Hes. Aku enggak mau apa-apa. Tuhan saksi, aku datang bukan buat minta imbalan. Aku cuma... Napasnya terputus. Ada emosi besar yang ingin ia tahan. Aku cuma nggak mau kamu kehilangan sesuatu yang berharga. Kata-kata itu menyentuh Hesti lebih dalam dari yang ia harapkan. Tapi ramuan itu... Apa, Suryo? Kenapa bisa? Tanya Hesti lirih. Suryo menatapnya. Dalam. Serius. Itu, warisan terakhir ibu. Bukan ramuan biasa. Kamu nggak boleh sembarang ngomong sama orang soal ini. Nada suaranya berubah, lebih tegas daripada sebelumnya. Seakan ia sedang melindungi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hujan turun perlahan membasahi halaman Polres Metro Selatan saat sore berganti malam. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, menciptakan pantulan kekuningan di permukaan jalan basah. Suasana kantor perlahan lengang. Namun di dalam hati Hesti, suara badai justru semakin keras. Ia tidak bisa melupakan dua pria berjas yang menghadang Suryo tadi. Tidak bisa melupakan kata-kata mereka. Pewaris tidak boleh sembarangan. Kau tidak seharusnya menggunakannya pada orang luar. Apa maksudnya? Pewaris apa? Ramuan apa? Dan lebih dari itu, mengapa mereka tampak mengawasi Suryo? Suryo berdiri di bawah pohon besar dekat gerbang luar Polres, melindungi tubuhnya dari hujan, meski tetap basah. Hesti mendekat dengan langkah stabil, menembus dinginnya udara yang menusuk. Suryo, panggilnya perlahan. Pria itu menoleh. Raut lelah jelas terlihat. Tapi ia tersenyum tipis, senyum yang terdengar seperti seseorang yang terbiasa memendam banyak hal sendirian. Kamu udah selesai diperiksa dokter? Udah. Hesti mendekat. Dan aku nggak mau pulang sebelum dengar semuanya. Suryo mengalihkan pandangannya. Hes, ini nggak sesederhana yang kamu pikir. Justru itu, Hesti menatapnya dengan tegas. Makanya jelasin. Angin malam berembus, membawa suara hujan dan gemuruh jauh. Suryo menutup matanya sejenak, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Saat ia membuka mata. Baik. Tapi bukan di sini. Mereka berjalan ke sebuah taman publik tak jauh dari Polres. Tempat itu sepi, hanya terdengar suara hujan yang menetes lembut ke tanah dan lampu taman yang redup. Suryo duduk di bangku tua, lalu mengeluarkan sesuatu dari tas lusuhnya. Sebuah botol kecil berisi cairan berwarna coklat kehijauan. Ramuan yang sama yang ia berikan pada Hesti. Ini bukan sekadar herbal kampung, ucap Suryo pelan. Hesti menatap botol itu, merasakan getaran halus di hatinya. Lalu apa itu? Suryo menghela napas keras,
lalu perlahan berkata, "Ini adalah ramuan keluarga, warisan dari ibu, dari nenek, dari semua perempuan di garis keluarga kami." Hesti mengernyit. "Warisan? Maksudmu seperti resep?" "Lebih dari itu," jawab Suryo. "Ini ramuan yang dibuat dari tanaman tertentu. Tanaman yang sudah hampir punah. Dan hanya keluarga kami yang tahu cara mengolahnya." Ia menunduk, jemarinya menggenggam botol itu sangat hati-hati. "Dan ramuan ini hanya boleh diberikan pada orang yang sudah dipilih keluarga kami." "Dipilih?" Hesti memiringkan kepala. "Dipilih kenapa?" "Dipilih untuk dilindungi," jawab Suryo dengan nada getir. "Dipilih untuk disembuhkan. Atau dipilih untuk dicintai." Hesti mematung. "Oh, dicintai." Suryo buru-buru menatap ke arah lain. Wajahnya memerah karena hujan dan malu bercampur. "Ibu selalu bilang, ramuan ini bukan buat sembarangan orang." Ia menggenggam botol itu lebih kuat. "Dan aku melanggar aturan dengan memberikannya padamu." Hesti duduk di sampingnya. Matanya melembut mendengar kalimat itu. Ia tiba-tiba mengingat masa kecil mereka. Suryo kecil yang selalu duduk sendirian di kelas. Pendiam, polos, dan sering diganggu teman-teman lain. Hesti kecil yang lantang, suka membela kebenaran, dan tanpa sadar sering melindungi Suryo. Mereka sempat dekat, bahkan sangat dekat, sebelum kehidupan membuat mereka berjalan di jalan berbeda. Setelah SMP, Suryo menghilang. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Dan kini dia kembali. Seperti ini. "Suryo," Hesti berkata lirih. "Kamu datang sejauh ini cuma buat nyembuhin aku." Tetapi Suryo tidak menjawab. Dia justru menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. "Aku nggak seharusnya pakai ramuan ini. Nggak seharusnya bikin kamu terlibat." "Suryo, kamu kenapa? Terlibat apa?" Pria itu mengangkat wajahnya perlahan. "Ada orang-orang yang mengawasi ramuan ini. Orang yang nggak boleh tahu kalau ramuan itu dipakai." Hesti menelan ludah. Gambaran dua pria berjas tadi langsung muncul. Siapa mereka itu? Suryo menggeleng. "Bukan orang baik. Mereka berasal dari kelompok yang ingin menguasai ramuan keluarga kami. Mereka ingin produksi massal. Ingin menjualnya. Ingin menjadikannya komoditas." Ia memegang dadanya. Suaranya gemetar. "Ibu mati gara-gara mereka, Hest." "Henti." Dunia Hesti seperti berhenti bergerak. "Apa?" Suryo menatap lurus ke depan. Matanya berkaca-kaca. "Ibu nggak meninggal karena sakit seperti yang orang-orang kira. Dia dibunuh karena menolak memberikan resep ramuan terakhir keluarga kami." Hesti memegang pinggir bangku dengan erat. "Dan sekarang," lanjut Suryo, "mereka tahu kalau ramuan itu dipakai lagi, dan mereka akan mengejar orang yang menerimanya." Hesti tersentak. "Maksudmu, aku?" Suryo mengangguk lemah. "Mereka tidak akan menyerah sampai membawamu pergi, atau mengambil ramuan itu dengan paksa." Hesti terdiam lama. Hujan semakin deras. Lampu taman berpendar kuning, membuat suasana terasa lebih suram dan magis. Tiba-tiba ia berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu tetap memberikannya padaku?" Suryo menutup mata, lalu mengeluarkan kalimat yang selama bertahun-tahun terkunci di hatinya. "Karena aku tidak peduli konsekuensinya." Ia menatap Hesti langsung, untuk pertama kalinya tanpa mengalihkan pandangan. "Aku cuma ingin kamu bisa bicara lagi. Aku cuma ingin kamu tidak kehilangan mimpimu. Dan," napasnya tercekat, "aku cuma ingin kamu hidup." Keheningan menyelubungi keduanya. Hesti menatap pria itu lama, sangat lama. Ada sesuatu yang dulu ia abaikan. Sesuatu yang kini muncul lagi. Perlahan, halus, tapi kuat. Ketika ia hendak bicara, suara ponselnya berbunyi. Hesti mengangkatnya. "Hest, kamu harus balik ke Polres sekarang juga." Suara Kompol Wira terdengar panik. Ada sesuatu, seseorang masuk, dan tiba-tiba suara terputus. Teralang seperti ada keributan. Lalu senyap. Hesti berdiri cepat. "Pak Wira." "Halo?" Tak ada jawaban.
Ia memandang Suryo dengan mata terbelalak. Ini pasti mereka, gumam Suryo, wajahnya pucat. Lampu-lampu taman berkedip. Angin berubah dingin. Ada bayangan bergerak di antara pohon-pohon. Dan Hesti sadar. Mereka tidak punya waktu lagi. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan pada diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi cobaan paling gelap dalam hidup. Risa menunjukkan bahwa meski tubuhnya melemah, mentalnya tetap kokoh. Ia tidak menyerah meski diterpa penyakit misterius, penghinaan, dan ketidakpastian. Cerita ini juga mengajarkan bahwa kebenaran terkadang tersembunyi di tempat yang tak terduga, dan bantuan dapat datang dari orang yang tampaknya tidak berarti. Selain itu, kisah Risa dan Ardan menegaskan bahwa masa lalu yang kita lupakan tetap memiliki dampak besar pada masa depan, dan bahwa kejujuran, ketulusan, serta keberanian untuk menggali kebenaran akan membuka jalan menuju penyembuhan dan keadilan.